Ini adalah sebuah kisah cinta yang tidak masuk akal, baik dari agama ataupun dari sosial kerajaan. Inilah sebuah cerita cinta dari negeri India, yaitu Jahanara dan Dara Singkoh. Ayo kita putar intronya. Ciyotomato, Ciyotomato, Ciyotomato. Di sebuah istana yang megah di tanah Hindustan, cinta pernah tumbuh, namun tak pernah boleh hidup. Namanya adalah Jahanara, putri dari Kaisar Shah Jahan. Ia lahir dari darah kekaisaran. Jahanara sedang membaca Al-Quran. Dia bukan putri biasa. Ia bukan hanya cantik. Ia adalah cahaya intelektual dinasti Mughal. Ia mencintai seni, kaligrafi, filsafat, dan musik sufi. Tapi ada satu bintang yang terus ia lihat, yaitu satu wajah yang mengisi malam-malamnya, yaitu Dara Singkoh, yang merupakan saudara laki-laki sulungnya, pangeran paling bijak dan paling lembut. Dan ternyata cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata Dara Singkoh juga mencintai dia diam-diam. Mereka tumbuh bersama, tapi cinta ini berdosa di mata hukum, meski suci di mata mereka. Di dunia luar mereka hanya pangeran dan putri, tapi di balik tirai mereka adalah sepasang jiwa yang terikat takdir. Jahanara menulis syair dalam gelap, Dara menyimpannya dalam laci rahasia. Dan syairnya akan gue bacain. Syairnya seperti ini. Jika mencintaimu adalah neraka, maka aku rela terbakar dengan senyumanmu di depan mataku. Dalam catatan sejarah, Jahanara tidak pernah menikah. Ia menolak semua lamaran pangeran dari Persia, Ottoman hingga Rajput. Sedangkan Dara Singkoh, dia tercatat menikah, walaupun menikah secara politik. Hubungan Dara Singkoh dengan istrinya itu biasa-biasa aja. Berbeda dengan hubungan Dara Singkoh dan Jahanara, itu terkesan romantis. Dan tentu aja itu menyebabkan banyak gosip beredar di kalangan istana. Tetapi rumor itu ditekan, dibungkam dan disangkal. Walaupun tidak ada cara yang bisa menyangkal dari cara mereka saling menatap. Dan ternyata cinta terlarang ini diketahui oleh adik bungsu mereka, yaitu Aurangzeb. Tetapi Aurangzeb tidak peduli dengan cinta itu. Yang dia pedulikan adalah tahta dan kerajaan. Aurangzeb tidak punya waktu untuk memikirkan cinta inses yang gila itu. Dia terus memikirkan kerajaan. Dia terus berpikir bagaimana caranya dinasti Mughal jatuh ke tangan dia, bukan jatuh ke tangan Dara Singkoh. Hingga akhirnya terjadilah sebuah pemberontakan, di mana pemberontakan itu akan meruntuhkan cinta inses yang gila itu. Pada tahun 1657, Shah Jahan sakit parah. Dan naasnya dalam sakitnya ternyata anak-anaknya berebut kekuasaan. Dara Singkoh sang idealis menjadi penerus yang sah. Tapi Aurangzeb, dia fanatik, licik. Dia tidak terima jika Dara Singkoh menjadi penerus kerajaan. Akhirnya Aurangzeb menjadi pemberontak. Dia memilih untuk merebut kekuasaan dari tangan saudaranya. Dan perang saudara pun pecah. Jahanara mendampingi Dara Singkoh. Ia menjual perhiasannya. Dananya dipakai untuk membeli senjata. Kemudian Jahanara mengirim beberapa utusan ke seluruh negeri untuk meminta dukungan bahwa rakyat harus mendukung Dara Singkoh. Tapi perjuangan Jahanara sia-sia. Ternyata Dara Singkoh kalah. Dara Singkoh dikhianati oleh panglimanya dan Aurangzeb menggelar pengadilan palsu. Dan pada malam yang kelam, kepala Dara Singkoh dipenggal. Mayatnya dilempar ke kuburan tak bernama. Jahanara menangis dalam sunyi. Ia bersemedi. Ia menolak makan selama berhari-hari. Dan Jahanara pun menulis dalam syair. Dalam tulisannya seperti ini. Dunia memisahkan kami, tapi aku akan selalu bersamamu dalam zikir dan air mata. Aurangzeb akhirnya naik tahta sebagai kaisar. Jahanara pun mundur. Dan Jahanara pun tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada sang adik selama bertahun-tahun. Awalnya Aurangzeb tidak peduli jika kakaknya Jahanara tidak mau lagi berbicara kepadanya. Namun kerajaan membutuhkan Jahanara. Akhirnya Aurangzeb dalam takdir yang ironi mengangkat Jahanara menjadi kepala wanita istana. Sebenarnya alasan Jahanara mau kembali lagi ke istana adalah demi melindungi kamar Dara Singkoh. Karena Aurangzeb sempat mengancam, jika Jahanara tidak mau lagi kembali ke istana, maka semua peninggalan Dara Singkoh, baik baju, senjata, bahkan kamar, akan dihancurkan oleh Aurangzeb. Dan akhirnya, dengan ancaman seperti itu, akhirnya Jahanara memilih kembali ke istana. Menurut Jahanara, cukup kehilangan raga Dara Singkoh, tetapi tidak dengan kenangannya. Jahanara pun mendapat kembali kekuasaannya, tetapi hatinya mati. Ia tidak pernah tersenyum, dan ia tidak pernah tertarik pada politik. Dalam kesehariannya, Jahanara hanya mengurung diri di kamar Dara Singkoh yang dia biarkan utuh. Seolah-olah dia menunggu bahwa sang pangeran itu akan kembali. Walaupun dia tahu itu tidak mungkin terjadi. Pada tahun 1681, Jahanara wafat. Ia dimakamkan bukan di Taj Mahal dan bukan juga di taman kerajaan, tetapi dia dimakamkan di Masjid Nizamuddin. Dan dalam batu nisannya tertulis pesan seperti ini. Dia bukan ratu, bukan istri, bukan ibu. Dia hanyalah debu di jalan para kekasih Tuhan. Sampai saat ini para sejarawan bingung apa maksud dari tulisan batu nisan itu. Nah, kalau makam Dara Singkoh, kuburannya tidak diketahui pasti. Tetapi sejarah tahu bahwa jiwa mereka tak pernah benar-benar berpisah.
Karena cinta sejati seperti itu tak butuh pelaminan. Ia hidup di antara baris puisi dan nyala dupa. Ia hidup di setiap bisikan yang menyebut nama Jahanara dan Darasiko. Tetapi secara pribadi, gua mengecam cinta ini, baik secara agama ataupun secara medis. Dan gua rasa lu akan setuju dengan pendapat gua. Follow Gio Tomato.